Ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible? Jawabannya ada. Saya bilang tidak ada. Ustadz Donditan kalahkan gurunya Profesor Dr. Menakem Ali. Tidak ada nama Muhammad di Alkitab. Mari kita simak beda pendapat antara Prof. Menakem Ali yang merupakan guru dari Ustadz Donditan berikut ini. Pak Donditan sudah pernah datang ke sini. Dan itu salah satu murid saya. Oke. Pak Donditan. Ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible? Jawabannya ada. Ada sampai sekarang. Cuma diterjemahkan jadi nggak muncul. Itu terkandung di dalam kitab Syir Hasyirin pasal 5 ayat 16. Dikatakan hikomam takim wa khullu Muhammadin. Siapakah dia? Muhammadin. Ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible? Saya bilang tidak ada. Kalau ada apologet Islam yang bilang ada nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible, terutama di Kidung Agung 5 ayat 16, ada kata-kata Muhammadin. Tapi bukan berarti itu nama orang gitu Pak. Karena ketika kata Muhammadin itu kita terjemahkan menjadi kata Muhammad, otomatis akan merusak makna daripada satu ayat gitu Pak. Tidak nyambung gitu. Iya. Ada hal yang sangat menggelikan ketika kedua orang ini, baik itu murid maupun guru, yaitu Ustadz Donditan dan Profesor Dr. Menakem Ali. Ketika mereka membuat ulasannya, bukan justru memperdalam doktrin, ajaran, kitab suci, keimanannya, tetapi mengutak-atik Alkitab, walaupun kelihatan di dalam momen dan konteks tertentu. Seperti Ustadz Donditan ini, ada saatnya secara objektif menyatakan isi Alkitab itu. Tetapi di sisi lain, begitu banyak pernyataan dari Ustadz Donditan yang mana menafsirkan Alkitab sesuka hatinya, tidak memiliki dasar-dasar yang kuat dalam memahami ataupun menafsirkan Alkitab. Tapi di momen ini, Ustadz Donditan dengan tegas berkata bahwa tidak ada nubuatan Nabi Muhammad, Nabi saudara kita Islam, di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dengan kata lain, tidak ada nama Nabi Muhammad di Alkitab. Kalaupun seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Menakem Ali, Muhammadin atau Mahmadin, itu hanya ilmu mencocok-cocokkan. Karena apa yang menjadi kesimpulan dari Ustadz Donditan benar adanya. Kalau sampai Muhammadin itu diarahkan kepada nama seseorang, maka pengertian pemahaman dari Kidung Agung 5 ayat 16 menjadi kacau berantakan sama sekali. Memang cukup banyak apologet di luar Kristen yang mengklaim bahwa ada nubuatan kedatangan Nabi saudara kita Islam, yaitu Nabi Muhammad, di dalam Alkitab, baik itu di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada kesempatan ini menegaskan, memang apa yang disimpulkan oleh Ustadz Donditan benar adanya, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tidak pernah ada nubuatan terkait dengan datangnya Nabi Muhammad.
Yang paling menggelikan bagi saya, ada banyak apologet di luar Kristen yang mengatakan bahwa kitab Kidung Agung itu tidak pantas disebut sebagai kitab suci. Karena menurut pengertian pemahaman mereka yang gagal memahami kitab Kidung Agung, bahwa kitab Kidung Agung itu adalah kitab porno, kitab yang tidak pantas. Tetapi anehnya, walaupun mereka mengklaim bahwa kitab Kidung Agung tidak pantas disebut sebagai kitab suci, tapi mereka memberanikan diri menegaskan bahwa di kitab Kidung Agung, khususnya Kidung Agung 5 ayat 16, ada nubuat tentang kedatangan Nabi mereka. Ini merupakan satu tindakan yang begitu nekat. Kelihatannya pola pikir atau kerangka berpikir dari orang yang selalu ngotot menegaskan Kidung Agung 5 ayat 16 adalah nubuatan tentang kedatangan Nabi mereka. Sangat menggelikan, sangat aneh, sangat memprihatinkan. Karena di satu sisi mereka mengatakan kitab Kidung Agung sebagai kitab yang tidak pantas disebut kitab suci karena mengandung hal-hal yang seksual. Tapi di sisi lain mereka tetap nekat untuk mengklaim, menyimpulkan bahwa Nabi mereka ada dinubuatkan di kitab Kidung Agung. Kalau kita melihat konteks dari Kidung Agung pasal 5 ayat 16, itu satu perikop paling tidak mulai dari ayat 9 sampai ayat 16. Jadi perlu kita memahami Alkitab itu sesuai dengan konteks. Jangan sampai kita membabi buta oleh karena ada kepentingan, tidak mau tahu, tidak mau peduli tentang konteks. Itu yang sering dilakukan oleh para apologet atau polemikus di luar Kristen. Padahal kalau kita memiliki keseriusan dan kerendahan hati, jelas di sini dikatakan mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Jadi ketika ada bunyi kata-katanya manis semata-mata, mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Segala sesuatu padanya menarik. Artinya padanya menarik maksudnya mempelai laki-laki itu dipuji oleh mempelai perempuan. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Disimpulkan di sini lagi, ditunjukkan kebahagiaan, kesenangan, sukacita dari mempelai perempuan. Diungkapkannya pujian-pujian terkait dengan mempelai laki-laki itu di hadapan putri-putri Yerusalem. Jadi jangan sembarangan mengartikan Alkitab tanpa merasa malu oleh karena ada sesuatu yang ingin digapai di sana, yakni adanya nubuatan kedatangan Nabi mereka. Tapi realita kenyataannya tidak ada sama sekali. Baik di kitab Ulangan, di kitab Yesaya, di Injil Yohanes. Kalau dipaksakan arti dari ayat tersebut menjadi ngawur, nyeleneh, dan menyimpang. Memang sangat aneh. Profesor Dr. Menachem Ali mengaku bahwa Ustadz Doditan adalah muridnya. Tetapi Ustadz Doditan yang adalah muridnya memiliki pendapat yang kontras, berbeda, bertentangan sama sekali terkait dengan Kidung Agung 5 ayat 16. Menurut Profesor Dr. Menachem Ali, itu nubuatan tentang nama Nabi mereka. Tetapi menurut Ustadz Doditan, tidak ada nubuatan atau nama dari Muhammad di Kidung Agung 5 ayat 16. Yang benar dari guru dan murid ini sudah pasti adalah muridnya Ustadz Doditan, bahwa memang dapat disimpulkan serta dipastikan Kidung Agung 5 ayat 16
tidak ada sama sekali sangkut pautnya atau kaitannya dengan nubuat atau nama Nabi Muhammad, Nabi saudara kita Islam.